ngobrol santai tentang fenomena yang kayak semua orang tuh pernah ngalaminnya. Betul. Jadi di sini kita bakal membahas tentang FOMO. Seperti takut ketinggalan tren, takut gak tahu berita, takut gak update. Pokoknya kalau kita buka medsos 5 menit aja, orang-orang itu tiba-tiba bahas sesuatu yang kita tuh gak ngerti. Nah iya, terus kita jadi mikir kayak ini tuh apaan sih? Kok gue nggak tahu ya? Apa gue doang yang nggak tahu kayak gitu? Nah, untuk membahas ini, jadi di sini kita nggak berdua aja nih. Kita bakalan mengundang 3 narasumber yang bakal menceritakan pengalaman mereka. Jadi mari kita sambut. Ini dia narasumber kita. Masuk. Halo semuanya, apa kabar? Baik. Nah sebelum kita cerita-cerita tentang pengalaman tentang hal FOMO ini, boleh gak sih aku kenalan sama kalian biar teman-teman semua juga tahu kalian itu siapa? Dari Devan dulu mungkin. Halo, perkenalkan nama saya Deva. Halo Devan. Nah kalau aku Rasika Farmalia. Halo Rasika. Kalau aku Sarah Bilkis. Halo Sarah. Oke, jadi sebelum kita nanya tentang pertanyaannya, kita mau nanya dulu nih. Aku mau nanya, kalau kalian bangun tidur tuh, hal yang pertama kali kalian pegang itu HP atau air minum dulu sih? Kalau aku HP sih, jujur aku juga HP. Langsung buka notifikasi. Notifikasi apa sih Devan? Biasanya yang Devan buka Instagram. Instagram. Oh, iya. Biasanya kalau yang kayak gitu Devan ngeliatnya ini ya, ISG orang ya. Oke. Nah tuh kalian aja belum buka mata sepenuhnya aja. Kalian udah buka Instagram sama TikTok ya gak sih? Media sosial banget tuh juga Gen Z. Iya. Terus kalau kalian udah buka media sosial sehari aja, itu rasanya gimana sih? Jujur ya hampa ya, karena kalau misalkan gak buka media sosial tuh kayak rasanya kita ketinggalan zaman banget, ketinggalan informasi semuanya dia. Aku dikatain bude Iya ya. benar. Oke. Betul. Oke. Ini aku mau nanya ya ke kalian. Aku mau nanya kalian itu biasanya kalau buka media sosial itu lebih dari 3 jam atau gimana sih? Saya nggak akan mencapai 8 jam ya, paling sekitar 5 jam saja. Kalau Deka 5 jam, kalau aku 8 jam. 5 jam nggak cukup buat aku. Wah. Wow, lama ya. Nah, tadi kan Sarah juga Devan, kalian kan buka HP tuh bisa dari 3 jam sampai 8 jam tuh ya. Kamu tuh sadar gak sih kalau waktu yang kamu pakai tuh selama itu atau yang kayak tiba-tiba udah malam aja gitu? Gak sadar tujuan. Kayak tiba-tiba sore, tiba-tiba malam, tiba-tiba besok lagi ya, besok pagi lagi. Emang ya gengsi itu gak lepas dari namanya gadget. Iya, bahkan tidur pun pasti ada suara HP. Iya gak sih? Oke, sekarang aku bakal ngasih kalian pernyataan dan kalian tuh pilih salah satu ya atau setuju atau enggak ya. Nah, pernyataan pertama, kalian tuh merasa gak sih kalau kalian tuh merasa takut tertinggal informasi atau tren yang sedang viral saat ini? Setuju sih, karena kalau misalnya kita tidak mengikuti perkembangan zaman sekarang kayak susah sih rasanya gitu sih. Apalagi perkembangan zaman di media sosial kan lagi pesat gitu kan. Iya, iya. Apalagi kan media sosialnya media sosial banget ya, Gen Z banget ya. Iya. Nah aku mau nanya nih ke Devan mungkin ya. Devan kan cowok ya, pasti kan sering nongkrong gak sih kalau kayak gitu? Devan sering nongkrong gak? Gak pernah nongkrong. Berarti Devan Introvert ya. tipe yang introvert yang sukanya di rumah aja ya. Iya. Berarti Devan kayak cewek-cewek juga nih. Kalau Devan gak nongkrong kan di kuliah ya, Devan kan ngampus kan. Nah itu kalau dosen lagi ngejelasin sesuatu, isu atau fenomena yang lagi viral gitu, lagi tren, Devan pernah gak sih kayak cuma nyimak doang gitu, kayak gak ngerti apa yang dosen bilang? Pernah, karena mungkin aja ya, apa yang dosen bahas itu beda sama yang aku lihat di media sosial. Beda. Oke. Oke, next ke pertanyaan selanjutnya. Aku mau nanya ke
kalian, kalian pernah gak merasa kayak kalian tuh harus banget loh ngikutin tren yang lagi viral agar kalian tuh gak ketinggalan zaman gitu? Kalau aku nggak harus ya, tapi pernah. Pernah waktu itu tren fashion gitu. Iya. Karena aku perempuan, jadi kalau ketinggalan tren fashion tuh kayak, ih, kok bajunya gitu doang sih? Iya. Kok modelnya kayak Iya. tahun kemarin, kok nggak ganti sih gitu? Iya, iya. Kayak Jadi yang update kali ya. Iya. Oke. Ini ya. Ngikutin perkembangan fashion. Terus menurut kalian nih, tekanan itu sendiri datangnya dari diri sendiri atau mungkin dari orang lain? Kalau menurut aku ya 50-50 sih, apalagi kalau di perkembangan zaman sekarang nih di TikTok nih algoritmanya itu kayak influencer yang selalu bilang kayak umur 25 tahun udah harus ada rumah, udah punya 1M, sedangkan kita kan susah nggak ada itu kan targetnya. Standar TikTok ya, yang umur segini harus udah nikah, umur segini harus udah punya Harta, pekerjaan. Umur segini tuh emang udah harus beli 17 Pro Max mungkin. Amin. Boleh ya. Ya. Nah, lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Aku mau kalian jawab jujur nih. Kalian tuh kan suka belanja online. Nah, kalian pernah gak sih kayak beli produk yang lagi viral, terus pas kalian udah beli ternyata nggak sesuai ekspektasi kalian, terus kayak yaudah kayak biasa aja gitu. Pernah gak sih? Jujur pernah, aku pernah kemakan iklan skincare sih. Nah itu yang pernah di endorse sama influencer dipakai kan. Nah tapi pas aku pakai sendiri itu kayak nggak ada hasilnya, nggak ada progresnya. Sedangkan aku pakai yang merek lain yang nggak di endorse sama influencer dan nggak ada hasilnya gitu. Nah kalau Cika lebih ke skincare, kalau aku lebih ke body care ya. Pernah kayak gitu. Terus juga pertanyaan ini juga relate sih ke aku karena aku ya sebagai influencer ya, yang kalau beli skincare itu harus sesuai dengan kebutuhan wajah aku. Kadang ada orang yang ngepromosiin skincare ini tuh dia terlalu lebih-lebihin. Jadi ketika aku pakai, jadi nggak sesuai dengan apa yang dipromosikan. Jadi jerawatnya itu makin parah gitu loh. Iya, aku juga pernah. Tapi aku lebih ke tipe yang kalau misalnya beli skincare itu cuma sekali pakai aja. Nah kalau misalkan keseringan dipakai itu biasanya kayak biasa aja, kayak nggak ada efek apapun itu di wajah aku. Jadi kayak cuma sekali pakai terus udah. Mau berbeda kan? Ya, omongannya FOMO banget gak sih? Jujur iya, omongannya FOMO banget. Kalau Revan mungkin sebagai cowok Iya. pas sering beli produk online, Nggak pernah. berarti Revan tipe yang Langsung beli ke tokonya. Iya. Iya. Emang cowok rata-rata gitu sih ya. Beli produk harus yang ori. yes, kadang ke store-nya langsung. Nah, sekarang aku mau nanya kalian, sesering apa sih kalian membandingkan kehidupan realita kalian dengan orang lain yang kalian lihat di media sosial? Kalau aku nggak sering sih, tapi pernah ke membandingkan diri ke influencer yang kehidupannya tuh mewah banget ya kan. Beda banget sama kehidupan kita yang kayak gini-gini aja gitu. Tapi dari situ jadi termotivasi kayak, ih pengen deh kayak dia juga gitu. Wah, iya. Gimana sih Iya. caranya ya? Wen ya, kata-kata Gen Z itu wen ya. Menurut kalian, media sosial ini malah bikin kalian lebih banyak termotivasi atau malah bikin kalian nambah insecure sih? Devan mungkin mau jawab dulu. Itu tergantung kita sih. Kalau kitanya mau nonton konten yang bagus, mungkin bisa termotivasi. Atau kalau kita nonton yang nggak bagus juga sama. Iya. Setuju sih aku kayak gitu, kayak mending kayak nyari yang bagus-bagus aja. Kalau sama media itu ya lepas aja ya, Skip aja ya. Menurut algoritmanya gitu ya. Iya. Nah, tapi biasanya kalau kata motivasi itu emang motivasi banget sih, walaupun galau, apalagi kalau tengah malam itu biasanya galau banget. Karena Gen Z ini FVP moodnya itu tergantung dengan FVP. Iya, Benar-benar. Hanya mood swingnya Kalau JJ ya JJ, tiba-tiba galau, tiba-tiba pengen ini, pengen itu, Iya. tiba-tiba wen ya. ya wen ya, terus tiba-tiba pas paginya lagi di kereta jadi JJ Kontis kayak gitu. Kalau dipikir-pikir sebenarnya media sosial itu nggak sepenuhnya salah dan juga nggak sepenuhnya jadi masalahnya, tapi yang jadi masalahnya itu cara kita menggunakan
beda dan cara kita memilih-milih media sosial itu kayak gimana teman-teman. Nah, aku setuju sih karena selama kita bisa mengatur waktu dan nggak mudah membandingkan diri dengan orang lain, media sosial ini juga bisa menjadi tempat yang bermanfaat untuk kita. Oke teman-teman semua, terima kasih ya yang udah hadir hari ini. Semoga Terima kasih. Oke, kita juga mau berterima kasih kepada teman-teman semua yang ada di rumah udah menonton podcast kita hari ini dan semoga kita bisa berjumpa di episode berikutnya. Dadah.